Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Novalini Borsinaga. Saya mahasiswa dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini, saya akan kembali meresum materi pada PKKMB Equity tahun 2024 hari kedua, di mana materi ini terdapat 3 materi. Yang pertama yaitu pola pikir prestasi, yang kedua yaitu pengenalan diri dan pengembangan diri, dan yang ketiga adalah zona integritas. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu pola pikir prestasi. Menurut teman-teman, apa sih itu pola pikir prestasi? Nah, pola pikir prestasi itu adalah suatu cara berpikir yang berorientasi pada pencapaian tujuan, yang berarti di mana kita tidak hanya sekedar bermimpi, tetapi juga secara aktif berasal untuk mewujudkannya. Pola pikir ini akan mendorong kita untuk terus belajar, berkembang, dan menjadi manusia dengan versi yang terbaik. Nah, mengapa sih kita harus berpikir prestasi? Nah, itu karena agar kita lebih termotivasi, lebih fokus, lebih mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Kemudian, kita akan memahami konsep dari aku. Di mana konsep dari aku itu adalah A-nya itu adalah ambisi, K-nya itu kenyataan, dan U-nya itu adalah usaha. Di mana ambisi di sini yaitu membiasakan tujuan yang ingin kita capai. Ambisi harus spesifik, realistis, dan memotivasi. Yang kemudian ada kenyataan, di mana pada kenyataan ini adalah kondisi kita saat ini, tidak termasuk kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang sedang kita hadapi. Kemudian yang ketiga ada usaha. Usaha di sini ialah tindakan nyata yang kita lakukan untuk mencapai suatu ambisi tersebut. Usaha yang kita lakukan harus konsisten dan secara terus-menerus. Kemudian ada konsep dari SRK, yang dimana SRK artinya sasaran, resiko, dan konsekuensi. Dimana sasaran ini adalah tujuan kita yang ingin kita capai. Kemudian resiko dan konsekuensi itu tidak jauh berbeda. Dimana resiko adalah kemungkinan atau hambatan yang muncul dan berjalan mencapai sasaran. Kemudian konsekuensi adalah dampak dari resiko yang kita ambil. Nah, contohnya seperti saya mengambil resiko untuk kuliah di UTM, dan konsekuensi yang saya terima adalah saya jauh dari orang tua, hidup sendiri di UTM karena saya tidak punya kenalan, dan itu harus konsekuensi yang harus saya terima karena saya mengambil resiko untuk kuliah di UTM. Nah, kemudian materi yang kedua adalah pengenalan diri dan pengembangan diri. Mengapa sih kita harus mengenal diri kita dan mengembangkan diri kita? Itu karena kita bisa menggali potensi dari dalam diri kita agar minat, bakat, dan skill kita tergali, dan kita tidak perlu lagi ragu-ragu di mana sih minat saya, di mana sih skill saya, atau di mana sih bakat saya. Dengan cara kita mengenali diri kita sendiri, kita menggali potensi yang ada dalam diri kita sendiri, dan kita dapat mengembangkannya sesuai dengan minat, bakat, dan skill kita. Kita harus memulai dengan aku. Aku tadi adalah ambisi, kenyataan, dan usaha. Kita harus mengidentifikasikan ambisi kita, mengevaluasi kenyataan, dan menentukan usaha yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian, kita melanjutkannya dengan SRK, di mana S adalah sasaran, R adalah resiko, dan K adalah konsekuensi. Yaitu dengan cara kita harus menetapkan sasaran dan identifikasikan secara logika. Nah, materi yang ketiga adalah pengembangan zona integritas. Yang di dalamnya terdapat adalah why, what, who, when, dan how. Dimana why zona integritas, yaitu mengapa peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas, dan anti dari KKN. Kemudian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mewujudkan pelayanan kepada publik sesuai harapan masyarakat.
Yang ketiga, kinerja dan akuntabilitas. Kemudian, sumber daya manusia, aparatur, dan semakin profesional. Yang keempat, mindset dan kultur self. Dan yang terakhir, terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Kemudian, teman-teman tahu nggak sih apa dari zona integritas itu? Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang diberikan kepada pimpinan serta jajarannya untuk mempunyai komitmen untuk mewujudkan suatu wilayah bebas korupsi. Dan yaitu siapa sih yang terlibat di dalam WBK itu? Itu adalah semua kita, baik pemimpin, masyarakat, mahasiswa yang ada di lingkungan sekitar. Dan itu adalah tahap pelaksanaan dari zona integritas, di mana di dalamnya terdapat perencanaan, pembangunan, pengusulan, review TPN, penetapan wilayah bebas korupsi, dan pembinaan serta pengawasan. Dan how, yaitu bagaimana pemimpin itu berorganisasi mengkomunikasikan nilai-nilai integritas. Kemudian bagaimana organisasi itu memiliki kebijaksanaan dan prosedur, dan bagaimana memberikan pemahaman tentang integritas itu kepada sesama atau kepada masyarakat, serta bagaimana memantau praktik-praktik kerja yang ada di luar, dan bagaimana organisasi itu berkomitmen untuk selalu transparan. Demikian resume materi yang bisa saya sampaikan pada Ospek PKKMB Equity tahun 2024. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.